Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semoga pagi, Bu. semoga semuanya sehat-sehat ya. Tetap penuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menjaga pola makan, cuci tangan, dan tentunya jangan lupa olahraga ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Avanda. Baik, teman-teman, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum melakukan pembelajaran, akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Avanda Purihita, Hadir, Bu. Elvara Amelia, Hadir, Bu. baik, Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi pada pertemuan kita kali ini, kita akan bersama-sama membahas materi baru yaitu tentang cerpen. Apakah kalian tahu apa itu cerpen? Coba Mbak Avanda, apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek yang mirip dengan novel, akan tetapi cerita di dalamnya lebih ringkas. Dan cerpen juga biasanya berupa cerita fiksi. Begitu, Bu. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Mbak Avanda tadi. Terima kasih ya Mbak, sudah menjabarkan pengertian cerpen. Selanjutnya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk lebih mendalami tentang apa itu cerpen. Sebentar, saya akan menampilkan PowerPoint. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 7 topik diskusi. Yang pertama yaitu pengertian cerita pendek, yang kedua perbedaan cerita pendek dengan novel, yang ketiga ciri-ciri cerita pendek, yang keempat struktur cerita pendek, yang kelima unsur-unsur dalam cerita pendek, yang keenam kaidah kebahasaan, dan yang terakhir saya akan memberikan contoh beserta unsur intrinsiknya. Kita akan membahas pengertian cerpen terlebih dahulu. Jadi cerpen secara umum atau yang biasa disebut cerita pendek merupakan salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Sementara itu, fiksi sendiri memiliki pengertian berupa tulisan prosa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan atau tidak nyata. Sedangkan menurut ahli, cerpen adalah salah satu bentuk karangan fiksi.
Cerita pendek sesuai dengan namanya, memperlihatkan sifat yang serba pendek, baik peristiwa yang diungkapkan isi cerita, jumlah pelaku, dan jumlah kata yang digunakan. Perbandingan ini jika dikaitkan dengan bentuk prosa yang lain, misalnya novel. Pengertian ini menurut Priyatni 126/2010. Topik diskusi yang kedua yaitu kita akan membahas tentang perbedaan cerpen dengan novel. Yang pertama yaitu tentang alur. Jika di cerpen, alur sangatlah singkat dan sederhana. Jumlah tokoh dalam cerpen hanya sedikit, sedangkan dalam novel, alur panjang dan rumit. Jadi banyak tokoh yang muncul di dalamnya. Yang kedua yaitu watak. Watak di dalam cerpen akan diungkap secara jelas, singkat, dan langsung terarah pada yang dituju. Sedangkan pada novel, watak diungkap secara perlahan dan sedikit demi sedikit pada setiap cerita. Yang keempat yaitu tema. Tema yang diangkat dalam cerpen sangatlah sederhana dan mudah ditebak oleh si pembaca. Sedangkan di dalam novel biasanya lebih kompleks, jadi alurnya lebih rumit dan pembaca sulit untuk menebak apa selanjutnya yang terjadi di dalam cerita tersebut. Yang kelima, pada cerpen hanya mengeluarkan satu konflik dengan satu titik klimaks, sedangkan pada novel mengeluarkan lebih dari satu konflik dengan beberapa titik klimaks. Yang terakhir yaitu gambaran penulis pada cerpen mudah dipahami, sedangkan pada novel gambaran penulisnya sulit buat dipahami. Yang ketiga, kita akan membahas tentang ciri-ciri cerita pendek. Jadi cerita pendek memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata sehingga membutuhkan 10 sampai 30 menit saja untuk membacanya. Yang kedua, cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau tema. Subjek atau tema berupa sesuatu yang biasa seperti tugas sehari-hari sehingga mempunyai nilai moral yang tinggi. Yang ketiga yaitu cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar, sehingga berfokus pada satu alur dan hanya bersifat satu konflik serta tidak ada konflik turunan. Yang keempat, cerpen biasanya fokus hanya pada satu atau beberapa karakter, sehingga karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. Yang terakhir dari ciri-ciri cerpen yaitu diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang struktur cerita pendek. Jadi struktur cerita pendek ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama abstrak. Abstrak merupakan bagian dari cerpen yang bersifat pilihan. Abstrak memberikan gambaran awal cerita. Selain itu, abstrak juga berisi rangkuman atau intisari dari cerita. Dan dari abstrak juga pembaca bisa memperkirakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Struktur cerpen yang kedua yaitu orientasi. Pada bagian ini, tokoh dan latar diperkenalkan. Latar yang terdiri atas latar waktu, suasana, dan tempat diceritakan baik langsung maupun tidak langsung. Begitupun dari watak tokoh. Yang ketiga yaitu komplikasi. Di bagian tengah, seorang penulis memiliki tugas yang sulit untuk membuat pembaca tertarik sebelum mencapai akhir cerita. Tokoh-tokoh akan menghadapi konflik dan seringkali hal-hal menjadi lebih buruk bagi mereka. Dan mereka perlu menemukan cara untuk membereskannya. Bagian inilah disebut dengan komplikasi. Struktur cerpen yang keempat yaitu evaluasi.
Pada bagian ini, penulis menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik tertinggi atau klimaks yang setelahnya akan ditemukan pemecahan ataupun peleraiannya. Yang kelima yaitu resolusi. Bagian ini disebut juga dengan peleraian, yaitu saat titik tertinggi mulai menurun hingga bertemu pada bagian koda. Yang terakhir yaitu koda. Bagian ini disebut juga dengan peleraian, yang mana pada saat titik tertinggi mulai menurun hingga bertemu pada bagian koda. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam cerita pendek. Jadi unsur-unsur dalam cerita pendek ini dibagi menjadi dua, seperti pada novel, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita akan membahas tentang unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik pada cerpen yang pertama yaitu adalah tema. Tema berbeda dengan judul. Tema bersifat lebih umum dari permasalahan yang diangkat dan pada umumnya disampaikan dalam bentuk kata benda atau nomina, seperti ketidaksetiakawanan, persahabatan, percintaan, perjuangan, pertempuran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah sosok rekaan yang diciptakan penulis yang setelahnya akan diberikan watak dan penempatan. Pada beberapa cerpen, pemberian nama tokoh menjadi hal yang penting dan beberapa di antaranya memakai konsep etimologi. Yang keempat yaitu penokohan. Tokoh yang telah diberi watak dan kapan dia akan muncul disebut dengan penokohan. Watak atau sifat diberikan pada tokoh sehingga dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu protagonis, antagonis, dan juga tirtagonis. Selanjutnya yaitu latar. Latar atau setting terbagi menjadi tiga, yaitu latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu alur dan plot. Alur atau plot terbagi menjadi dua, yaitu linier dan kilas balik. Alur linier atau maju terjadi jika cerita bersambung ke depan. Cerpen yang isi ceritanya terdapat bagian mengisahkan masa lalu disebut dengan alur kilas balik atau alur mundur. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik sudut pandang. Sudut pandang atau point of view terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama terbagi menjadi dua, yakni sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Jika di dalam cerita, tokoh utama menggunakan kata ganti aku atau saya, atau bisa juga gue, dan tidak disebutkan nama tokoh lain. Sudut pandang ini disebut sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Jika terdapat nama tokoh lain, artinya cerita menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Sementara itu, pada sudut pandang orang ketiga, artinya di dalam cerita menggunakan kata ganti orang ketiga atau nama langsung. Jika tokoh dapat mengetahui hal-hal yang tak kasat mata seperti perasaan tokoh, sudut pandang yang dibukakan berupa sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jika sebaliknya, artinya sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku sampingan. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu pesan atau amanat. Pada dasarnya, seorang penulis menyiapkan amanatnya terlebih dahulu, kemudian dituangkan ke dalam cerita. Amanat disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit. Selain itu, amanat dari sebuah cerpen akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Unsur dalam cerpen yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik dalam cerpen terdapat dua. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat dapat diketahui dengan cara dilihat dari sisi kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, dan ideologi. Hal-hal ini diperlukan semata-mata demi memahami secara kompleks maksud dan tujuan, serta motif mengapa cerita tersebut diciptakan. Unsur ekstrinsik yang kedua yaitu kepengarangan. Kepengarangan ini merupakan sejarah hidup penulis, mulai dari kondisi sosial, psikologis, bahkan aliran sastra yang dianut. Penulis memberikan gambaran lebih dalam ketika menganalisis cerpen. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan cerpen. Jadi ada beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerpen. Yang pertama, menggunakan pendeskripsian yang kuat. Dalam mendeskripsikan fisik tokoh penulis menggunakan kata-kata sifat ataupun perbandingan. Hal ini juga yang dibutuhkan untuk menggambarkan suasana, seperti suasana di sawah ataupun di sebuah gua. Kepiawaian penulis sangat dibutuhkan agar semakin membuat pembaca menyelam ke dalam cerita. Selanjutnya, menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan untuk menunjukkan latar tempat ataupun waktu, seperti pada pagi hari di sebuah desa, pada dini hari, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yakni menggunakan kalimat langsung dan ada juga yang tak langsung ataupun berupa dialog. Yang keempat, yaitu menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif, seperti Dewi Pagi yang berarti matahari, surga dunia yang berarti merujuk pada tempat-tempat hiburan atau pariwisata. Yang kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu menggunakan bahasa yang informal ataupun semi-formal. Meskipun demikian, tanda baca digunakan secara tepat berdasarkan aturan PURBI. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika belum, saya akan memberi contoh cerpen. Karena di PPT tidak cukup, maka akan saya bacakan ya teman-teman. Jadi cerpen yang akan saya baca berjudul Dia Sahabatku. Pada suatu hari, hiduplah dua orang sahabat. Mereka bernama Sally dan Yeni. Mereka bersahabat selama 3 tahun lamanya. Sally dan Yeni saling menyayangi. Bahkan banyak orang-orang yang menyangka bahwa mereka saudara kandung. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Sally selalu pergi ke rumah Yeni untuk bersama berangkat ke sekolah. Pada siang harinya, sesuai dengan rencana yang mereka sepakati sebelumnya, mereka akan pergi ke swalayan yang tidak berada jauh dari sekolah mereka. Mereka pergi ke swalayan untuk membeli sebuah kado dan kue yang akan mereka belikan untuk Nenek Sally. Nenek Sally merupakan orang yang sangat baik. Ia baik dan ramah kepada Yeni, walaupun Yeni bukan cucu dari sang nenek. Bukan hanya itu saja, Nenek Sally juga terkadang memberikan nasihat dan uang saku cuma-cuma kepada mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, tetapi belum juga ada kabar yang pasti dari Yeni. Sembari menunggu kedatangan Yeni, Sally membaca novel yang sebelumnya dibeli di toko buku langganan mereka bersama Yeni. Membaca novel adalah hobi yang dimiliki Sally, berbeda dengan Yeni yang lebih memilih untuk bermain basket. Meskipun hobi mereka berbeda, tetapi mereka tetap
dapat berteman. Bila ada latihan basket di sekolah, maka Sally selalu setia menunggu Yeni sembari mengerjakan tugas atau sekedar melanjutkan membaca novel. Aduh, Yeni kemana ya? Tanya Sally dalam hati. Sally yang merasa panik terhadap Yeni karena sudah 3 jam setelah dirinya menunggu tidak ada kabar. Sally, Sally, teriak seseorang remaja yang berada tidak jauh dari keberadaannya. Maaf ya, tadi aku harus membersihkan lapangan sebelum pulang, karena aku lupa mengerjakan tugas matematika, jawab Yeni. Dengan wajah kesal sekaligus kasihan setelah mendengarkan alasan yang diberikan Yeni, akhirnya Sally memutuskan untuk pergi ke swalayan. Kan aku udah pernah bilang kalau ada tugas itu langsung dikerjain malamnya. Sally memberikan nasihat kepada Yeni yang sedikit marah. Setelah sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu swalayan, mereka langsung segera membeli kue dan memilih kira-kira kado mana yang pantas untuk nenek Sally. Sally dan Yeni memutuskan untuk membeli baju sebagai hadiah yang akan mereka berikan kepada nenek. Baju berwarna kuning sangat cocok untuk kulit nenek yang berwarna cukup cerah, membuat mereka merasa itulah hadiah yang pas dan cocok untuk mereka berikan kepada nenek. Bagi Yeni, nenek Sally adalah neneknya juga, karena nenek Sally selalu menyamakan kasih sayang yang ia berikan kepada Sally dan Yeni. Maka dari itu, Yeni selalu menyayangi semua keluarga Sally. Baik Yeni mengeluarkan uang itu tidak masalah, asalkan nenek dan keluarga Sally yang lain bahagia. Setelah selesai membelanjakan kebutuhan apa saja yang mereka inginkan, mereka memutuskan untuk pulang karena mereka sudah ditunggu di rumah nenek. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk cepat-cepat pulang. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh keluarga Sally. Keluarga Sally sudah menganggap Yeni sebagai keluarga. Kebersamaan yang tidak bisa didapatkan di dalam keluarga Yeni dapat ia dapatkan di saat bersama dengan keluarga Sally. Selain itu, baik keluarga Sally juga selalu memperhatikan Yeni. Yeni hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Selain itu, ayah Yeni sering pergi meninggalkan Yeni untuk mencari uang berdagang di luar kota. Dengan kata lain, Yeni selalu merasa kesepian, bahkan kadang enggan untuk pulang ke rumah. Ibu Yeni telah lama bercerai dengan ayahnya, kurang lebih semenjak Yeni berumur 11 tahun. Semenjak ayah dan ibunya bercerai, Yeni tidak pernah bertemu dengan ibunya. Ia tidak pernah merasakan perhatian dari seorang ibu semenjak kedua orang tuanya telah resmi bercerai. Oleh karena itu, Sally selalu berada di dekat Yeni karena ia tidak ingin sahabatnya merasa kesepian. Dan juga baginya persahabatan itu bukan hanya dapat dikatakan di mulut saja, tetapi dibuktikan dengan nyata. Baik anak-anak, Ibu sudah membacakan contoh cerpen dari sumber tertentu. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan tentang unsur intrinsik kepada anak-anak. Untuk Mbak Elvara, tolong sebutkan tokoh pada cerpen serta penokohan yang ada di dalamnya. Tokoh dalam cerpen yang Ibu bacakan yaitu ada Sally, Yeni, dan Nenek. Terus penokohannya, kalau Sally itu baik, rajin, dan pintar. Sedangkan Yeni baik tetapi pemalas, dan Nenek baik, penyayang, dan perhatian. Seperti itu, Bu. Baik, kalau latar yang terdapat dalam cerpen di mana saja ya Mbak Elvara? Latar yang terdapat dalam cerpen yaitu di sekolah, latar tempatnya di sekolah, di swalayan, dan di rumah nenek. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Elvara. Selanjutnya yaitu saya akan bertanya pada Mbak Avanda tentang
sudut pandang, tema, serta amanat yang terdapat dalam cerpen yang telah Ibu bacakan tadi. Baik, Bu. Sudut pandang dalam cerpen. Dalam penulisan cerpen ini, penulis menuliskan cerpen dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena dalam penulisan cerpen menceritakan kisah orang lain. Tema dari cerpen yang Ibu bacakan yaitu tentang persahabatan. Dan amanat dari cerpen yang Ibu bacakan yaitu dari cerpen yang telah Ibu bacakan, kita harus menyayangi orang lain. Walaupun kita tidak ada berhubungan darah dan juga harus saling mengerti satu sama lain. Baik anak-anak, karena sepertinya kalian sudah paham, maka Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu mencari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada salah satu novel yang nanti akan Ibu bagikan melalui grup WhatsApp ya. Penugasan ini nantinya akan dibuat dalam bentuk makalah dan deadline pengumpulannya yaitu 2 minggu. Baik anak-anak, kalian kan sudah belajar tentang materi cerpen. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan pada materi cerpen atau ada yang masih kebingungan? Atau mungkin ada yang ingin berpendapat? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan Ibu menugaskan untuk mencari unsur intrinsik pada cerpen ya, Bu. Lalu apakah ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan juga diterapkan dalam mengidentifikasi unsur intrinsik karya sastra agar lebih mudah dalam mengerjakannya? Terima kasih, Bu. Baik. Dalam mengidentifikasi unsur intrinsik suatu karya sastra, akan lebih mudah jika kita mempraktikkan langkah-langkah berikut ini. Seperti yang pertama, membaca dan memahami karya sastra dengan seksama. Yang kedua yaitu sebentar. Yang kedua yaitu untuk memahami tema, kalian dapat menyimpulkan dari hal yang paling banyak dipaparkan pengarang atau dibicarakan oleh tokoh. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi tokoh utama, yaitu kalian melakukan cara dengan melihat dan membandingkan tokoh yang paling banyak ditampilkan oleh pengarang. Selanjutnya, alur dapat diketahui dengan mudah hanya dengan melihat dari mana cerita tersebut dimulai. Jika cerita tersebut dimulai dari sekarang dan menceritakan masa lalu, maka alur itu merupakan alur mundur. Selanjutnya yaitu kita mengidentifikasi sudut pandang cukup mudah, tinggal melihat saja siapa tokoh utamanya. Contohnya, jika tokoh utama aku, maka berarti sudut pandang merupakan orang pertama. Selanjutnya yaitu latar cukup mudah diidentifikasi, cukup dengan melihat kapan, di mana, dan dalam suasana apa cerita tersebut. Dan yang terakhir, pesan atau amanat dapat diketahui melalui pemahaman dan perenungan terhadap cerita. Mungkin itu saja langkah-langkah agar mudah dalam mencari unsur intrinsik. Bagaimana Mbak Avanda, apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, karena waktu Zoom akan habis, maka saya akan mengakhiri pembelajaran pada
siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesungguhan dan perhatian anak-anak dalam belajar. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan dengan materi yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.